Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma a'izzana bil Islam, Allahumma a'izzana bil ilmi wal amal, yassir umurana fi nailil ulum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan terang benderang akan ilmu dan pengetahuan. Pada video ini saya akan membahas suatu kitab, yaitu kitab ilmu mantik pada bab mufrad. Baik, langsung saja. Lafadz dibagi menjadi dua, yaitu ada lafadz mufrad dan ada lafadz murakkab. Tetapi pada video ini saya akan lebih membahas tentang lafadz mufrad. Pada saat ini saya telah membuat beberapa susunan dari bagian-bagian lafadz mufrad. Jadi lafadz mufrad dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada kalimah, isim, dan adat. Nah, pada isim ini ada 5 turunan atau 5 pembagian. Di antaranya ada juz'i, kulli, adami, ma'dul, dan muhasil. Pada lafadz kulli dibagi lagi menjadi 2, yaitu kulli irdi dan kulli zati. Pada kulli irdi dibagi lagi menjadi 2, yaitu kulli irdi khosoh dan kulli irdi am. Sedangkan kulli zati dibagi menjadi 3, yaitu kulli zati nau, kulli zati jinsi, dan kulli zati fasol. Kulli zati fasol. Nau dibagi menjadi 2 lagi, maaf. Ada nau hakiki dan nau idofi. Jinsi dibagi menjadi 3, yaitu ada jinsi safil, mutawasit, dan ali. Sedangkan fasol dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada fasol ba'id dan fasol qorib. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya. Taib, kita masuk kepada pembahasan, yaitu pengertian lafadz mufrad. Lafadz mufrad adalah sebagian dari lafadz itu tidak bisa menunjukkan arti terhadap sebagian yang lain. Contohnya di sini ada lafadz kayu. Lafadz ka pada lafadz kayu tidak mempunyai arti sendiri, dan lafadz yu pada lafadz kayu juga tidak mempunyai arti sendiri. Maknanya, dia akan mempunyai arti atau makna jika kedua lafadz itu disatukan. Kayu, yaitu suatu batang pohon. Ya, suatu batang pohon. Contoh yang kedua ada pada lafadz Banyuwangi. Lafadz banyu mempunyai arti sendiri dan wangi mempunyai arti sendiri. Namun, arti-arti itu tidak menunjukkan arti dari banyu dan wangi. Sebab Banyuwangi adalah nama salah satu kota di Jawa Timur. Nah, pada lafadz Banyuwangi ini dia mempunyai arti sendiri. Banyu dan wangi. Namun, arti-arti itu tidak menunjukkan makna atau arti yang sesungguhnya. Banyu itu adalah air, wangi itu adalah harum. Tetapi yang dimaksud dari lafadz tersebut bukan itu, bukan intinya. Tetapi jika digabungkan Banyuwangi, yaitu adalah nama salah satu kota di Jawa Timur. Seperti itu. Taib, selanjutnya kita masuk pada pembagian lafadz mufrad. Sebagaimana yang kita ketahui, lafadz mufrad itu dibagi menjadi 3 macam. Ada isim, kalimah, dan adat. Isim atau kata benda dalam ilmu nahwu menunjukkan pada makna
yang tidak terpengaruhi oleh waktu atau zaman ya, baik zaman hal, madi maupun istiqbal. Di sini contohnya ada lafadz masjidun. Lafadz masjidun ini dapat kita ketahui dapat kita pahami tanpa adanya lafadz lain. Masjidun, kita sudah tahu bahwa itu masjid. Mudarrisun, contoh kedua mudarrisun, guru atau seorang pengajar. Kita sudah mengetahui tanpa ada lafadz lainnya bahwa itu seorang guru. Nahrun, contoh yang ketiga nahrun, sungai. Kita sudah mengetahui bahwa nahrun itu sungai. Jadi kita dapat paham tanpa ada perantara lafadz lain. Seperti itu. Selanjutnya ada kalimah. Kalimah ini menunjukkan arti yang terpengaruhi oleh waktu. Contohnya zahaba. Zahaba mempunyai makna telah pergi, maka dia mengandung zaman madi. Selanjutnya contoh kedua yarmi. Yarmi ini artinya sedang akan melempar, ya. Akan atau sedang, ya. Yang mana dia bersamaan dengan zaman hal atau istiqbal. Selanjutnya ada ikto. Ikto ini adalah kalimat fi'il amr bersamaan dengan zaman istiqbal juga, ya. Ikto. Ketika kita menyuruh seseorang, maka nanti orang tersebut akan melakukan yang kita perintah, seperti itu. Jadi dia adalah zaman istiqbal. Ikto artinya potonglah. Nah, di dalam ilmu nahu kalimah sama dengan fi'il. Selanjutnya yang ketiga ada adat. Adat ini adalah lafadz yang apabila berdiri sendiri akan sulit dipahami. Contohnya ala, di atas, atau fi, di dalam. Nah, ketika kita mengucapkan ala, kita tidak tahu maksudnya apa di atas. Di atas ada apa gitu. Pasti ada kelanjutannya, pasti ada sambungan lafadz lainnya. Jadi tidak bisa dipahami atau sulit dipahami tanpa jika berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, dalam ilmu nahwu disebut juga dengan huruf. Adapun isim dilihat dari segi ada atau tidaknya sesuatu yang ditunjukkan. Terbagi menjadi 3, yaitu muhasil, ma'adul, dan adami. Nah, muhasil ini yaitu suatu isim yang menunjukkan perkara atau suatu sifat yang wujud atau ada. Contohnya di sini ada hadirun, itu hadir, karimun, dermawan, silkun, benang, dan jannatun, surga. Selanjutnya ada ma'dul, yaitu isim yang menunjukkan sangkalan terhadap sesuatu atau sifat yang wujud atau sifat yang ada. Nah, jadi ma'dul ini adalah lawan dari muhasil. Kalau tadi muhasil itu menunjukkan perkara, suatu perkara yang ada atau sifat yang ada, sedangkan ma'dul ini menyangkalnya, meniadakannya. Ya, suatu sifat atau sesuatu yang ada gitu. Disangkal dengan apa? Dinafikan dengan la nafi. Di sini ada la nafi, ya. La karima, bukan dermawan. La silka, bukan benang. La jannata, dan bukan surga. Jadi dinafikan, negasiasikan dengan la nafi. Bukan dermawan, bukan benang, dan bukan surga. Selanjutnya ada adami, yaitu isim yang menunjukkan hilangnya sifat sesuatu, sifat
hilangnya sesuatu sifat. Contohnya orang buta, a'ma. Nah, a'ma ini setiap makhluk hidup itu mempunyai sifat melihat. Jadi ketika seseorang tidak mempunyai sifat melihat, maka menunjukkan hilangnya sifat tersebut, sifat melihat dari sifat melihat tersebut. Maka disebut adami. Selanjutnya ada orang yang botak kepalanya, asla. Setiap makhluk hidup atau manusia mempunyai rambut. Nah, ketika rambut itu tidak ada, maka disebut asla, akan masuk kepada adami. Seperti itu. Selanjutnya isim dipandang dari segi pemahaman ada dua macam, yaitu juz'i dan kulli. Juz'i ini atau kata khusus atau bagian, yaitu lafaz tunggal yang memiliki satu arti saja. Contoh Jakarta, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya. Maknanya apa? Juz'i ini memiliki makna tunggal yang tidak bisa diberlakukan kepada banyak individu. Jadi juz'i ini adalah makna tunggal yang tidak bisa diberlakukan kepada banyak individu. Maknanya hanya tunggal, ya, satu. Selanjutnya ada lafaz kulli. Di sini dipandang dari segi pemahamannya ada dua macam, yaitu kulli. Yang kedua kulli atau kata umum, universal, yaitu lafaz tunggal yang mencakup beberapa unit yang banyak. Contohnya di sini ada lafaz sungai. Contohnya sungai, ya. Lafaz sungai mencakup banyak dari sungai. Ada sungai Nil, sungai Brantas, sungai Everett, dan lain-lain. Sama halnya dengan gunung. Ya. Gunung juga mempunyai turunan atau banyak nama yang universal, yaitu ada Gunung Salak, Gunung Merapi, dan lain-lain. Lalu apabila dua isim kulli dipadukan, maka ada kalanya dia berbentuk sinonim atau padanan kata. Contohnya ungkapan harimau dan macan. Ya. Harimau dan macan ini adalah merupakan satu hewan yang sama gitu. Penyebutannya saja yang berbeda. Ada yang menyebutnya harimau, ada yang menyebutnya macan. Selanjutnya bisa ada kalanya homonim. Bunyinya sama namun artinya berbeda. Contohnya ungkapan kopi. Bisa bermakna minuman atau salinan, ya. Kalau kopi, contohnya kopi kapal api, yaitu maknanya adalah minuman yang diseduh. Sedangkan kopi yang disebutkan di tukang fotokopi itu adalah salinan, ya. Maka di sini ada bunyinya sama namun artinya berbeda. Jadi sebagaimana kondisinya, ya. Selanjutnya keduanya berbeda dalam pemahaman dan kecocokan. Contohnya ungkapan kata kuda dan pohon. Ya, kuda dan pohon ini adalah dua hal yang berbeda. Kuda adalah binatang yang ditunggangi, yang bisa membawa barang yang lebih berat daripada dirinya, juga mempunyai kemampuan lari cepat. Sedangkan pohon yaitu adalah tumbuhan hijau yang biasa berada di hutan. Seperti itu. Saja salah satu lebih umum dari yang lain, tapi keduanya mempunyai unit atau bagian-bagian yang sama. Contohnya adalah barang tambang dari logam. Nah, barang tambang lebih umum daripada logam, yang bagian-bagiannya berupa emas, perak, dan lain-lain. Nah, barang tambang dan logam, ya. Mohon maaf, barang tambang dan logam. Nah, salah satu lebih umum dari yang lainnya. Yang kelima yaitu salah satu lebih umum dari yang lainnya.
dan di sisi lain sebaliknya. Contohnya di sini putih dan manusia. Nah, manusia itu ada yang kulitnya berwarna putih, hitam, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan putih bisa berupa manusia, es, kertas, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, selanjutnya isim kuli dibagi lagi menjadi dua, yaitu kuli urdi dan kuli zati. Kuli urdi adalah kuli atau kata umum yang berada di luar hakikat kata tersebut. Contohnya kata tertawa atau putih yang disandarkan pada manusia, Ya, jadi kuli urdi ini adalah kuli kata umum yang berada di luar hakikat. Ya, contohnya kalimat tertawa atau putih yang disandarkan pada manusia. Manusia itu bisa tertawa, ya, atau putih. Manusia itu mempunyai kulit, ada yang mempunyai kulit putih. Selanjutnya kuli zati, yaitu kuli kata umum yang berupa sifat yang tidak bisa berubah. Contohnya di sini itu sifat sayur mayur pada bayam. Sifat sayur mayur pada bayam tidak bisa berubah meski dia dimasak dengan berbagai model masakan, dan bayam tetap menjadi bagian dari sayur mayuran. Jadi walaupun dimasak, daun bayam tetap disebut daun bayam, tidak diganti. Ya, sifatnya sayur mayur. Bayam itu sayur mayur. Kuli urdi juga dibagi menjadi dua, yaitu dua macam, yaitu kuli urdi khosoh dan kuli urdi am. Kuli urdi khosoh yaitu kuli yang khusus pada hakikat zat serta tidak disifati kecuali hanya bagian-bagiannya saja. Contohnya ungkapan tertawa dan mampu memahami bahasa yang disandarkan pada manusia. Yang kedua ada kuli urdi am atau umum, yaitu kuli yang sama antara satu hakikat dengan beberapa hakikat yang lain. Contohnya di sini kata putih yang disandarkan pada manusia, tapi kata putih ini bisa disandarkan pada selain manusia, bisa benda, bisa hewan juga, ya. Karena yang disifati putih bukan saja manusia, tetapi bisa juga benda yang lain. Seperti itu. Jadi masuk kepada kuli urdi am, umum. Sedangkan kuli zati dibagi menjadi tiga, yaitu ada kuli zati nau, kuli zati jinsi, dan kuli zati fasal. Kuli zati nau yaitu kuli yang mempunyai afrod atau bagian-bagian yang sama. Contoh, ungkapan manusia. Manusia memiliki afrod seperti ada manusia yang bernama Ali, Umar, Farid, atau yang lain-lain. Yang pada hakikatnya sama, yaitu makhluk yang berpikir. Jadi ungkapan manusia ini mempunyai arti yang luas gitu, mempunyai afrod atau bagian-bagian yang sama atau nama-nama ya. Contohnya di sini seperti afrod tersebut atau bagian tersebut seperti manusia yang mempunyai nama Ali, manusia yang mempunyai nama Umar, dan manusia yang diberi nama Farid. Nah, pada hakikatnya mereka itu disebut manusia, walaupun namanya berbeda. Selanjutnya ada kuli jinsi, yaitu kuli yang mempunyai afrod atau bagian-bagian yang tidak sama, tetapi jenisnya sama. Contohnya ungkapan kata hewan, yang afrodnya ada ayam, kambing, dan lain-lain. Nah, hakikat hewan ini adalah binatang ya. Yang afrodnya atau bagian-bagian dari hewan ini ada ayam, kambing, sapi, harimau, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada kuli zati fasal,
yaitu kuli yang berupa alat untuk membedakan dengan yang lain. Contohnya di sini ungkapan berpikir. Nah, berpikir ini adalah alat untuk membedakan manusia dengan yang lain. Ya, ungkapan berpikir ini membedakan manusia dengan hewan. Ya, yang membedakan manusia dengan hewan adalah berpikir. Manusia diberikan akal, sedangkan hewan tidak. Seperti itu. Kulinau dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kulinau hakiki dan kulinau idofi. Kulinau hakiki yaitu kuli yang berada di bawah jenis dan kuli tersebut mempunyai beberapa bagian-bagian yang sama. Contohnya manusia. Manusia ini tergolong jenis hewan dan manusia memiliki bagian yang sama, yaitu seperti Ali, Umar, Farid, dan sosok manusia yang lain. Sama halnya dengan hewan, ya manusia ini mempunyai bagian. Makanya disebut tergolong jenis hewan karena mempunyai bagian-bagian yang banyak. Seperti tadi, kalau hewan ada harimau, ada singa, kambing, ayam, dan lain-lain. Nah, manusia juga mempunyai bagian-bagiannya. Nama-nama yang manusia yang lain. Contohnya di sini ada Ali, Umar, Farid, dan sosok manusia yang lain. Selanjutnya kuli nau idofi, yaitu kuli yang berada di bawah jenis dan kuli tersebut mempunyai beberapa bagian yang tidak sama. Contohnya di sini hewan. Hewan tergolong jenis annami, yaitu sesuatu yang berkembang, dan hewan mempunyai bagian yang tidak sama seperti ayam, kambing, tikus, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan bagian yang tidak sama seperti ayam, kambing, dan tikus. Nah, hewan ini kan mempunyai beberapa jenis berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang beranak, dan juga ada yang beranak. Gitu. Ya. Jadi bagian yang tidak samanya di situ. Nah, kuli nau idofi terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nau idofi safil dan nau idofi safil, mutawasit, dan ali. Nau idofi safil yaitu kuli yang tidak ada lagi bagian di bawahnya, kecuali bagian berupa juz atau kerangka-kerangka yang membentuk kuli. Contohnya Umar. Umar di bawah manusia dan di bawah Umar tidak ada lagi bagian-bagian lain kecuali kerangka-kerangka penyusun, yaitu tangan, kaki, badan, dan lain-lain. Yang kedua ada nau idofi mutawasit, yaitu kuli yang berada di bawah namun di atas kuli tersebut masih ada bagian kuli lainnya. Contohnya di sini hewan. Di atasnya masih terdapat kuli, yaitu annami, sesuatu yang berkembang. Seperti itu. Yang ketiga ada nau idofi ali, yaitu kuli yang di atas dari kuli tidak ada lagi kecuali jenis yang tertinggi. Contohnya jismun atau badan. Nah, di atas jismun ini tidak ada lagi kecuali jauhar atau alam. Kuli jinsi ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada kuli jinsi safil, mutawasit, dan ali. Kuli jinsi ini juga dibagi lagi menjadi 3 ya, seperti tadi. Kuli jinsi safil dasar, yaitu jenis yang di bawah jenis itu tidak terdapat jenis lagi, melainkan yang ada hanya nau atau bagian yang sama dari kuli. Dan di atasnya masih ada jenis yang lain. Contohnya hewan. Di bawah hewan ada manusia, ayam, dan lain-lain. Manusia atau ayam sama-sama mempunyai bagiannya masing-masing. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada kuli jinsi mutawasit, yaitu suatu jenis yang di bawah dan di atasnya masih terdapat jenis lain. Contohnya anami. Di bawah anami ada hewan dan di atas anami ada jismun atau badan. Selanjutnya yang ketiga ada kuli jinsi ali, tinggi, yaitu jenis yang tidak ada jenis lagi di atasnya, namun masih terdapat beberapa jenis lain di bawahnya, yaitu jauhar, alam. Itu. Nah, selanjutnya ada kuli fasol.
Kuli fasol ini dibagi menjadi dua, yaitu kuli fasol qorib dan kuli fasol ba'id. Kuli fasol qorib dekat ini yaitu kuli yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang dekat. Contohnya berpikir. Nah, berpikir adalah alat untuk membedakan manusia dengan jenis hewan lainnya, seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Dan hewan adalah jenis terdekat dari manusia, karena hewan dan manusia ini mempunyai, bisa dibilang, karakter yang sama gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada kuli fasol ba'id atau jauh, yaitu kuli yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang jauh. Contohnya perasa. Ya, alat perasa adalah untuk membedakan antar manusia dengan jenis lain yang jauh, seperti jismun, badan, dan lain sebagainya. Jismun termasuk jenis yang jauh dari manusia. Perasa adalah fasol ba'id bagi manusia, karena apabila dimasukkan dalam fasol qorib, maka jenis hewan yang lain juga punya sifat perasa. Ya, sifat perasa ini pada manusia, contohnya ketika manusia sedang mempunyai masalah, maka sebagai manusia yang lain atau sebagai temannya, maka membantunya. Seperti itu. Mempunyai sifat empati terhadap yang lainnya yang tidak dimiliki oleh hewan. Seperti itu. Baik. Syukron hadza minni. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.